Selamat siang, kita bertemu kembali dalam materi App Inventor. Pada materi App Inventor kali ini kita akan melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu kita hari ini akan membuat sebuah tampilan aplikasi untuk menampilkan galeri. Jadi beberapa gambar kita bisa tampilkan berupa slideshow. Setelah itu di aplikasi yang kedua kita akan belajar bagaimana cara menggunakan atau menyimpan pada database. Oke, jadi kita mulai saja untuk materi hari ini. Seperti biasa, pada App Inventor Ultimate kita start dulu semua service-nya. Ya, pastikan semua sudah berjalan seperti ini. Jika sudah, kita buka aplikasi browser. Pada bagian URL, kita arahkan ke localhost /2 dengan di port 8888. Oke, kita login kembali menggunakan Google account yang sudah kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kalau kita menyimpan atau login dengan menggunakan akun Gmail yang kita gunakan sebelumnya, data aplikasi di sini akan masih tersimpan. Kecuali kita menggunakan alamat Gmail baru atau kita menggunakan aplikasi App Inventor yang baru. Misalkan kemarin kamu hapus, kemudian untuk materi berikutnya kamu mengekstrak lagi, membuka lagi, data aplikasi di situ akan hilang. Ya, jadi sebaiknya tidak dihapus agar aplikasi yang kita buat masih tersimpan di App Inventor. Atau kita mengekspor projectnya menjadi file dengan ekstensi .aia. Ya, jadi kalau sudah kita ekspor, kita bisa import kembali ke App Inventor ini. Oke, untuk aplikasi galeri ini kita buat project baru saja. Nanti setelah dibuat, silakan kamu aplikasikan pada aplikasi yang minggu lalu dibuat, yaitu aplikasi yang menjelaskan beberapa tempat wisata di Indonesia. Kita di sini pilih Start New Project. Project name kita buat saja Gallery. Kemudian OK. Jadi di sini kita akan membuat sebuah tampilan slideshow dari beberapa foto. Oke. Pada screen satu ini, jadi di halaman galeri ini, kita tambahkan, kita pilih dulu bagian layout. Kita tambahkan vertical scroll arrangement. Oke. Pada bagian width kita pilih saja fill parent. Kemudian height agar tidak terlalu tinggi kita buat saja 40%. Pada user interface kita ambil objek berupa image, kita letakkan di atas, kemudian kita ambil kembali, kita pilih kembali di tampilan layout, kita ambil horizontal arrangement. Horizontal arrangement ini tingginya kita buat 10%. Kemudian yang image kita atur lebarnya kurang lebih sekitar 60%. Tingginya kita buat 30%.
Oke, semua objek ini pada vertical arrangement-nya kita atur pada bagian center. Next, kita kembali ke user interface. Kita ambil tombol, kita letakkan di bagian horizontal arrangement. Jadi kita ambil dua buah tombol seperti ini. Tombol pertama adalah untuk ke gambar berikutnya. Tombol satunya adalah untuk kembali ke gambar sebelumnya. Nah, agar kedua tombol ini tidak terlalu rapat, kita tambahkan saja satu buah horizontal arrangement. Oke, kita atur. Text for button 1 kita ganti menjadi tombol previous untuk memilih atau berpindah ke gambar sebelumnya. Font size kita buat saja 16. Untuk button 2 kita buat teksnya adalah next untuk gambar selanjutnya. Horizontal arrangement ini kita atur saja lebarnya menjadi 5%. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Oke, jadi sampai sini kita sudah selesai membuat desainnya. Sekarang kita upload gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam galeri. Pada bagian media di sini kita pilih upload file. Kita ambil gambar yang sudah kita siapkan. Nah, sebelum kita membuat aplikasi ini, kita siapkan gambar-gambar terlebih dahulu. Nah, agar ketika membuat aplikasi atau pengkodean atau kita membuat blocks-nya itu menjadi lebih mudah, gambar yang kita buat sebaiknya kita rename menjadi urutan seperti ini. Sebagai contoh, di sini ada lombok 1, lombok 2, lombok 3, dan lombok 4. Usahakan juga ekstensi atau format yang digunakan adalah JPG atau PNG. Ya, jadi di aplikasi akan mudah dibaca. Jadi tadi pertama adalah nama file kita urutkan. Kata di sini kita menggunakan 4 gambar. Kemudian yang kedua, ekstensi file usahakan JPG atau PNG. Ya, jadi kita upload ke 4 gambar. Kita upload satu persatu. Kemudian pada bagian image kita pilih picture gambar yang pertama. Oke, jadi ketika screen 1 ditampilkan, dia akan otomatis muncul gambar yang pertama. Nah, berikutnya untuk agar kita bisa berpindah ke gambar berikutnya ataupun gambar sebelumnya, kita lakukan dari blok. Oke, maaf, sebelum ke blocks, nama tombol ini kita ubah atau kita rename terlebih dahulu. Jadi button 1 kita rename menjadi previous atau prev. Tombol 2 kita rename menjadi X. Sekarang kita ke blocks. Sebelum kita ke tombol, langkah awal yang kita perlu lakukan adalah membuat sebuah variabel.
Jadi di variabel ini kita membuat daftar list gambar yang kita buat di dalam galeri. Jadi kita buat ini, kita atur di sini initialize global. Kita buat saja gambar to. Nah, kita akan buat list baru. Jadi kita pilih list, kita ambil make a list. Nah, karena gambar yang kita gunakan ada 4, maka di list di sini kita atur juga menjadi 4 gambar atau 4 item. Jadi klik gambar setting ini, kemudian itemsnya kita tambah. Nah, jadi make a list ini sudah menjadi 4. Berikutnya kita tambahkan nama file. Nah, makanya kenapa nama file itu harus urutan di sini, agar kita tidak rumit dalam mencari nama file yang kita upload atau kita masukkan ke dalam galeri. Jadi di sini adalah, kita lihat dulu namanya Lombok 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi kita tulis lombok1.jpg lengkap dengan ekstensinya. Kemudian kita duplikat saja semua. Nah, tinggal kita ganti angkanya. Oke, jadi di sini kita sudah selesai membuat daftar gambar atau list dari gambar yang kita buat di galeri. Berikutnya, kita kembali ke variabel. Kita atur lagi, kita ambil initialize global. Nah, di sini kita buat index. Jadi dari data list yang kita buat di sini, kita atur menjadi sebuah angka. Oke, jadi initialize index to kita buat 1. Jadi si indeks ini dia akan diawali oleh angka 1, yaitu gambar pertama. Jadi untuk kalau kita memasukkan teks atau memasukkan objek seperti ini, kita ambilnya dari teks, kategori teks. Tetapi kalau kita ingin membuat angka, kita gunakan atau kita ambil dari kategori math. Nah, sekarang kita atur untuk agar gambarnya berpindah ke gambar berikutnya. Kita ambil tombol next. Jadi kita pilih kategori tombol next. Kita ambil when next click. Jadi ketika tombol next ditekan, oke, kita ambil control. Kita gunakan pengandaian atau if di sini. Kemudian karena di sini adalah sebuah perbandingan, jadi kita bandingkan dari indeks yang ada dengan gambar atau jumlah list pada gambar. Oke, kita ambil lagi math. Kemudian kita ambil yang perbandingan di sini. Kita ke variabel, ambil get if, di sini get index. Jadi indeks yang sedang atau gambar yang sedang tampil adalah gambar nomor berapa. Kita pilih lebih kecil. Kita ambil lagi list, length of list. Yang di get ini kita duplikat saja. Kita letakkan di samping panjang dari list. Namanya kita ganti menjadi global gambar.
Jadi di sini logikanya, atau kita bisa artikan, jika global index atau nomor yang sedang ditampilkan pada image viewer lebih kecil dari length of list global gambar, jadi lebih kecil dari jumlah gambar yang ada di list, ya, maka kita jadi then kita pilih set, kita cari di sini global index, kita ambil math yang penjumlahan, kita duplikasi lagi yang pada bagian get global index angka 1 kita duplicate. Nah, jadi di sini bisa kita artikan jika global index itu angka di global index lebih kecil dari banyaknya data di gambar, maka global index diatur, dia ditambahkan 1. Jadi global index yang sekarang dijumlahkan atau ditambahkan dengan angka 1. Oke, jadi global index ini dia akan disesuaikan atau banyaknya disesuaikan dengan banyaknya gambar yang ada di global gambar di sini. Berikutnya kita tampilkan gambarnya. Kita pilih image 1, set image 1 picture 2, kita ambil list, jadi kita ambil dari data, kita pilih select list item, listnya adalah di global gambar, kemudian indeksnya kita ambil dari global index. Ya, jadi angka di sini disesuaikan dengan angka yang ada di global gambar. Ini adalah untuk tombol next, tombol ke selanjutnya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita pilih connect, kemudian kita jalankan emulatornya. Tunggu emulatornya hingga dia aktif semua. Oke, jadi kita tunggu sampai emulatornya berjalan seperti ini. Jadi masih tahap persiapan hingga semuanya bisa dijalankan. Jadi semua aplikasi yang kita buat di App Inventor itu bisa dijalankan di emulator ini. Oke, sudah. Jadi tampilan aplikasinya atau galerinya seperti ini. Jadi ketika kita tekan tombol next, nah dia akan berganti ke gambar berikutnya. Oke, ketika sudah di gambar terakhir, kita klik tombol next. Nah, dia tidak akan terjadi apa-apa. Karena ibarat gambarnya atau global indexnya itu sama dengan panjang list. Jadi tidak lebih kecil lagi. Jadi nanti kita akan tambahkan kode berikutnya sehingga ketika sudah gambar terakhir, kita klik next, dia akan kembali ke gambar yang awal. Tapi sebelumnya kita tambahkan tombol dulu untuk tombol previous. Oke. Untuk tombol previous tidak banyak yang diubah. Jadi
dari tombol next ini kita duplicate saja semuanya. Kemudian kita ubah dari when next menjadi when press click. Setelah when press click, jadi ada beberapa kode yang perlu kita modifikasi. Karena di sini adalah ditambah, jadi kita tambah 1, maka kita ganti menjadi yang minus. Jadi global index dikurang 1. Kita coba, nah, kita klik previous. Jadi kode ini butuh beberapa saat untuk agar dia bisa dijalankan di aplikasi pada emulator ini. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini previous, kemudian ini next. Oke, jadi sama ketika gambarnya sudah paling awal atau indeksnya nomor 1, ketika kita klik previous akan muncul error seperti ini. Oke, tidak masalah. Nanti kita akan tambahkan tadi, ketika sudah di gambar awal kita klik previous, dia akan kembali ke gambar terakhir. Begitu juga ketika di gambar terakhir kita klik next, dia akan kembali ke gambar yang awal. Oke, kita tambahkan dulu pada tombol next. Pada bagian if then, di sini kita modifikasi. Oke, jadi kita klik pada bagian setting. Kita tambahkan else if. Ya, jadi kita tambahkan else if. Di sini kita duplicate yang kode global index lebih kecil dari global gambar. Kita letakkan di else if. Nah, jadi tadi kan kondisinya ketika global index sudah sama dengan global gambar, maka dia tidak bisa ditambah lagi. Nah, oleh karena itu di sini kita ubah pembandingnya. Jika global index sama dengan panjang dari global gambar atau banyaknya data dari global gambar, kita kembalikan set, kita ambil set global index to, kita duplicate angka 1. Ya, jadi ketika global index sama dengan banyaknya data pada global gambar, maka global index akan dikembalikan menjadi angka 1 atau menjadi 1 lagi. Sehingga di kode program atau tampilan program seperti ini, ketika kita tombol next, oke, gambar berikutnya, ini adalah gambar terakhir, kita klik next. Nah, dia akan otomatis berpindah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita tambahkan untuk yang previous. Nah, untuk previous di sini ada sedikit perubahan dari kode yang kita buat di sini. Sama, kita tambahkan else if terlebih dahulu. Tetapi kode yang ada di bagian if di sini semuanya kita pindahkan pada bagian else if.
Nah, if-nya diisi apa? Kita ambil, mungkin agar lebih mudah, kita duplicate di sini. Get global index, kemudian listnya kita hapus saja. Posisinya ini adalah sama dengan angka 1, kita duplicate. Nah, jadi ketika global index sama dengan angka 1, kita duplicate. Nah, ambil duplicate set global index to. Nah, di sini pada App Inventor, ketika dia memiliki 4 data seperti ini, yang bisa di input atau yang bisa bekerja adalah jumlah data dikurangi 1. Jadi kalau di sini ada 4 data, berarti di global index kita tuliskan angka 3. Ya, jadi ketika dia sudah di global index sama dengan 1, dia ketika tombol previously klik, dia akan langsung berpindah ke data ketiga. Oke, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah gambar pertama. Ketika kita klik previous, Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan aplikasi galeri. Nah, sampai sini silahkan kamu aplikasikan pada aplikasi yang minggu lalu kita buat, yaitu pada aplikasi yang menjelaskan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, sampai sini kita simpan saja projectnya, save project. Oke, jadi ini tampilan dari aplikasi yang sebelumnya kita buat di pertemuan sebelumnya. Ini adalah splash screen. Oke, di sini kita pilih Bali. Ya, jadi kita terapkan yang pembuatan galeri tadi pada aplikasi yang menjelaskan beberapa tempat berwisata di Indonesia ini. Nah, untuk desainnya disesuaikan saja. Di sini Bapak membuat tombolnya di samping dari gambar, tetapi fungsinya itu sama. Tombol next dan tombol previous. Oke, kita simpan project. Jadi cukup untuk materi pembuatan galeri di sini. Kita kembali ke project. Jadi di materi kedua ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana tetapi menggunakan database. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk menyimpan data. Oke, di project kita buat saja project baru. Project name-nya kita buat database, kemudian kita pilih OK. Di
awal ini kita tambahkan sebuah horizontal arrangement. Oke, kita tambahkan 2 buah horizontal arrangement. Kemudian di dalam masing-masing horizontal arrangement kita tambahkan vertical arrangement. 2 buah vertical arrangement. Oke, tidak. Mungkin kita atur dulu width-nya menjadi fill parent sehingga kita menjadi lebih mudah dalam menambahkan arrangement yang lain. Jadi kita buat masing-masing, kita isi dengan 2 vertikal. Oke, kita atur yang vertikal atas, width-nya kita buat saja otomatis. Height-nya kita buat fill parent. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan, width-nya kita ubah atau kita atur menjadi 60%. Height-nya adalah fill parent. Yang bawah disamakan. Oke, cukup. Baik, sekarang kita berfokus yang pada bagian atas terlebih dahulu. Di user interface, kita tambahkan sebuah tombol dan 2 buah text box di sini. Jadi 1 buah tombol dan 2 text box. Tombolnya kita ubah menjadi simpan. Kemudian mungkin width-nya kita atur saja menjadi 25 agar tidak terlalu sempit. Kemudian pada text box pertama, hint-nya kita ubah menjadi nomor dan kita ubah text box-nya menjadi nomor data. Kemudian text box 2-nya kita ubah menjadi nama. Di name atau text box 1 dan text box 2 ini kita rename menjadi namanya adalah key data. Kemudian text box 2 kita rubah menjadi input nama. Pada bagian bawah kita samakan, tambahkan 1 buah tombol. Oke, width-nya kita atur tadi sama ukurannya. Tambahkan juga 2 buah text box. Height-nya kita samakan. Tadi adalah nomor data, yang di bawahnya adalah nama. Nah, tetapi teks pada tombolnya yang kita bedakan. Kalau yang atas adalah simpan, yang bawah adalah tampil. Nah, jadi di sini pada bagian yang atas atau kelompok yang atas, di sini kita gunakan untuk menyimpan data pada database. Kemudian yang di bagian bawah
kita gunakan untuk menampilkan data yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Terakhir, kita tambahkan pada bagian storage, kita pilih storage, kita ambil TinyDB. Jadi untuk penyimpanan database kita gunakan Tiny Database di sini. Oke, satu lagi terlewat. Textbox 1 dan textbox 2 juga kita ubah yang pada bagian tampil. Tetapi ingat, namanya tidak boleh disamakan dari yang atas atau yang sudah ada sebelumnya. Di sini tetap kita buat key data. Kita tulis saja out. Kemudian rename tadi output nama. Tombol ini juga kita ubah, kita rename. Nah, berikutnya kita akan membuat kode program sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk menyimpan data dan menampilkan data. Oke, pada bagian blocks kita atur yang untuk penyimpanan data terlebih dahulu. Jadi kita pilih tombol simpan. When simpan klik. Di sini kita ambil data atau database TinyDB. Kita pilih call TinyDB1 store value. Jadi untuk menyimpan data. Nah, datanya dari mana? Pada bagian tag, di sini kita ambil dari key data. Jadi ibarat nomor data atau kunci datanya. Nah, jadi key data text. Jadi ini adalah kunci datanya. Kemudian value to store, data yang akan disimpan kita ambil dari input nama. Nah, jadi kita ambil input nama text. Oke. Berikutnya, kita ambil tombol tampil. Nah, untuk tombol tampil sedikit berbeda susunan dari yang penyimpanan. Setelah kita pilih tampil, kita pilih when tampil klik, kita pilih kategori variable, kita pilih initialize local. Nah, name-nya kita ubah menjadi nama, kita pilih text jadi kosong. Nah, di bawahnya kita ambil lagi variabel. Nah, set kita pilih nama. To kita ambil database. Kita ambil call TinyDB get value. Jadi di sini akan mengambil data dari database 1. Kemudian tag-nya kita samakan. Duplicate. Key data ini kita pilih menjadi key data out. Nah, value if tag.there. Jadi ini adalah keterangan jika
tag-nya tidak ditemukan atau datanya tidak ditemukan, maka kita tulis saja data tidak ditemukan. Terakhir, kita pilih output nama. Kita ambil set output nama to variabel lagi get variabel nama. Oke, jadi ini untuk menampilkan data, kemudian ini untuk menyimpan data. Kita coba tampilkan di aplikasi. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah dibuat. Pada bagian atas adalah untuk menyimpan data, yang bawah adalah untuk menampilkan data. Oke, misalkan nomor data kita buat 1, namanya kita tulis Andri. Kemudian kita simpan. Nah, untuk menampilkan datanya, kita tulis saja nomor datanya, kemudian kita klik tampil. Nah, maka di sini otomatis akan muncul nama Andri. Atau misalkan kita buat nomor 2, kita tulis namanya Budi. Kita simpan. Nah, ketika di tampil data, kita pilih nomor 2, tampilkan, akan otomatis namanya Budi. Oke, kita kembali ke program. Nah, tadi kan ketika kita selesai menyimpan, datanya di sini masih tersimpan, masih terlihat, masih muncul. Nah, di sini akan kita buat ketika setelah menyimpan data yang di sini akan hilang. Jadi pada text box simpan dan tampil, data simpan dan nama yang akan disimpan akan hilang. Nah, kita buat dulu sebuah prosedur. Nah, prosedurnya kita ganti menjadi clear. Nah, di clear ini apa yang kita lakukan? Jadi kita pilih key data, kita cari set key data text to. Nah, kita ambil text, kemudian kita pilih yang kosong. Key data ini kita duplicate, kita ubah menjadi input nama. Nah, jadi setelah kita menambahkan kode seperti ini, set lagi. Nah, pada bagian prosedur kita ambil call clear, kita letakkan di bawah pada bagian simpan. Nah, jadi ketika kita membuat data baru seperti ini, misalkan kita tulis Emily, simpan. Nah, datanya akan hilang. Kemudian kita misalkan ingin mencari data 3, tampil akan muncul. Oke, untuk materi database kita cukupkan dulu sampai sini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang database kembali, tetapi untuk pengaplikasian yang lebih tinggi. Jadi pengaplikasian yang lebih lanjut, tidak hanya data seperti ini. Oke, data ini, project ini kita simpan, save project. Kemudian semua aplikasi ataupun dari App Inventor Ultimate kita stop. Begitu juga ya dengan emulator, kita tutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti materi hari ini hingga selesai. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih.